Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar setia Pacis, kembali lagi dengan saya Mumtaz Taufar Pradita. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan IT yang berkembang saat ini. Oke, pertama kita akan membahas perkembangan IT yang berada di Indonesia. Pertama, kalau untuk perkembangannya itu sudah ada namanya pertama satelit. Sekarang untuk Indonesia sudah mempunyai satelit yang dimana yang sudah kita pernah tahu bahwa StarX perusahaan miliknya Mas Elon itu, nah perusahaan itu sudah menerbangkan satu satelit Indonesia yaitu bernama Star One. Nah selanjutnya ada di telepon seluler. Nah di telepon seluler baru terdapatnya teknologi 4G. Nah teknologi 4G ini dulunya ditemukan di Indonesia. Nah, terus juga untuk selanjutnya itu ada di televisi. Nah, televisi yang udah berkembang itu di Indonesia itu sudah menjadi Smart TV. Yang mana dulunya teknologi televisi di Indonesia itu hanyalah sebatas menjadi penyiaran televisi nasional. Nah, untuk sekarang teknologi televisi sudah berubah menjadi Smart TV, yang mana itu seperti Android TV. Untuk selanjutnya ada transportasi darat. Transportasi darat juga itu sudah berkembang dan sudah menjadi ramai perbincangannya saat sebuah mobil, yaitu mobil listrik yang sudah banyak marak berjalan di lintas Indonesia sekarang. Dan tidak itu aja, sekarang udah ada bus elektrik, yang mana bus itu bus listrik, dan juga ada motor listrik, yang mana sekarang untuk setiap pembelian ketiganya untuk pembelian mobil dan kereta listrik akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, untuk sekedar informasi. Terus juga ada di transportasi laut. Untuk transportasi laut sekarang sudah makin berkembang dengan adanya banyak pengetahuan dari luar dan semakin canggih untuk dari transportasi laut. Contohnya dengan adanya kapal speedboat yang sudah makin berkembang, dan Indonesia sudah mulai berkembang di transportasi laut juga. Untuk transportasi udara sekarang Indonesia sudah mulai maju teknologinya. Apalagi yang kalau saya tahu di sini dari beritanya, Garuda Indonesia yaitu salah satu maskapai yang mana mempunyai suatu unit pesawat yang mana di dalam teknologinya itu sudah sangat canggih untuk zamannya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknologi yang pada saat ini yang mendunia. Yang pertama itu ada social gaming. Nah, untuk social gaming ini terdapat perkembangan dari game-game gitu. Jadi untuk game-game sekarang itu udah semakin canggih dan sudah banyak yang mencobanya gitu untuk di social gaming ini. Karena sebagai banyak orang tahu bahwa game-game sekarang itu sudah lebih bisa untuk dimainkan secara mudah dan sudah dibantu dengan AI juga. Nah, selanjutnya itu ada body motion sensor. Nah, body motion sensor ini seperti sensor gerak. Jadi kalau misalnya ada pergerakan dari sensor ini, maka dia akan memberitahu kita bahwa ada sesuatu gitu yang di situ. Nah, untuk selanjutnya ada internet TV. Nah, untuk internet TV ini tadi sama saya yang seperti saya bilang tadi, bahwa internet TV ini dia menggunakan smart TV tadi. Nah, kalau biasanya dari ISP ataupun biasanya dari kita pembelian dari provider, biasanya kalau misalnya beli wifi atau router, nah dia itu akan dikasih smart TV. Nah gitu. Terus set top boxnya lah kalau bisa dibilang. Tapi dia smart TV. Dia itu biasa tersambung ke internet gitu. Nah enggak juga. Tapi biasanya kalau Xiaomi ada juga. Tapi selain Xiaomi juga brand-brand yang lain juga sudah mulai adanya smart TV itu. Dan kalau bisa internet TV itu sama seperti smart TV. Selanjutnya ada mobile payment. Kalau mobile payment itu sudah pasti di Indonesia sudah ada mobile payment,
yaitu melalui dari M-Banking, melalui QRIS, ataupun yang lain-lainnya. Nah, terus ada juga perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang pertama itu ada e-learning. Nah, e-learning ini pembelajaran berbasis online. Nah, jadi misalnya pembelajaran kita itu berbasis kayak pertama tuh video ataupun berbasis dari sumber-sumber yang emang udah tercantum di website. Terus juga nanti pembelajaran itu akan bisa melalui video berupa kayak WA itu dia kayak video call. Nah, jadi itu secara online dan sudah dimudahkan gitu. Selanjutnya ada e-banking. E-bankingnya seperti saya bilang tadi, itu seperti M-Banking. Nah, M-Banking ini menggunakan pembayaran yang tanpa non fisik gitu untuk pembayarannya. Terus selanjutnya ada e-library. Nah, untuk e-library ini sebenarnya bukan kampus, apa namanya, perpustakaan. Nah, perpustakaan ini melalui online. Nah, sebenarnya ini seperti banyak udah timbul di website bahwa ini ada biasanya berbayar, ada yang enggak gitu. Terus selanjutnya ada e-laboratory. Nah, e-laboratory ini lebih ke arah yang ke fisika gitu. Terus juga kayak mungkin biasanya ke kedokteran gitu. Terus ada email, ada email. Nah, email ini udah banyak mungkin orang tahu. Oke, untuk selanjutnya banyak tren-tren yang baru timbul di 2023 ini, yang mana tren teknologi ini sebenarnya banyak yang sudah tahu. Yang pertama itu ada AI, Artificially Intelligence. Nah, ini seperti saya bilang tadi, yang ada AI-nya gitu. Nah, AI ini adalah sebuah teknologi, kalau dibilang orang tuh AI itu robot gitu. Jadi itu bisa membantu kita dalam pekerjaan, yang mana ini sudah dikembangkan oleh ChatGPT dan juga ada dari Bing untuk dari Windows. Terus kedua ada VR atau virtual reality. Nah, VR ini akan membawa kita merasakan 3D, udah bukan 3D sih sebenarnya, udah ada kayak 3D 4D lah kalau bisa bilang. Karena itu kita kayak merasakan aslinya gitu, tapi melalui dari digitalisasi gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi 5G. Nah, teknologi 5G ini masih ada, cuman masih terbatas dan tidak menyeluruh untuk di kawasan Indonesia. Selanjutnya ada cyber security. Nah, cyber security ini itu penjagaan untuk serangan cyber. Nah, seperti yang kita tahu, sempat tahun lalu ada terjadi serangan cyber. Nah, itu dulunya itu cyber security itu belum belum sesempurna lah. Dan nilai sempurnanya itu di 2023 gitu. Terus juga selanjutnya kita akan membahas manfaat dari teknologi informasi. Nah, dari teknologi informasi yang mana pemanfaatannya itu sangat memberikan kemudahan baik di sektor pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, dan juga untuk produktivitas kita setiap hari gitu. Nah, terus kalau untuk kekurangannya tuh apa sih gitu? Mungkin orang pada pengen tahu kekurangannya apa sih, kok dari tadi disebut kelebihannya doang. Oke, jadi kita sebutkan aja ya. Nah, kalau untuk dari dampaknya biasanya untuk yang pedagang-pedagang gitu, biasanya pedagang yang masih bisa dibilang itu bukan belum maju, tetapi kayak masih belum dapat lah informasi tentang kemajuan teknologi, biasanya tidak menggunakan pembayaran secara online. Nah, biasanya itu yang menyusahkan sebenarnya. Biasanya orang lebih sekarang tuh, apalagi sekarang ya, lebih banyak menggunakan pembayaran secara online gitu. Dan juga untuk selanjutnya seperti yang social game itu sebenarnya dampak negatifnya tuh bisa lebih tinggi, dikarenakan game-game sekarang itu sudah ada namanya target-target gitu. Jadi dalam suatu game itu ada target supaya mendapatkan
requestnya gitu. Jadi, untuk mendapatkan suatu tujuan itu. Nah, itu yang bisa membuat biasanya anak-anak muda bisa terikut dalam itu dan menjadi terlalu terdekat dengan game dan tidak ada pendekatan dengan keluarga. Terus juga selanjutnya ada kalau misalnya untuk kelemahan di teknologi internet TV. Nah, kalau internet TV ini biasanya orang jadinya lebih gak mau membahas yang ada di TV-TV nasional. Lebih sering udah secara YouTube ataupun emang secara yang lainnya. Dan juga itu sebenarnya menjadi kemudahan, tetapi dengan adanya itu sekarang TV-TV nasional sudah berkurang untuk dilihat. Gitu teman-teman sekalian pendengar podcast. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.